Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih fiqhil asma'il husna. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wa qad ittafaqa ahlul ma'rifati bil hadithi ala anna hataini riwayataini ay riwayat at-Tirmizi min tariqil Walid wa riwayat Ibn Majah min tariqi Abdul Malik laysata min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama kullun minhuma min kalami ba'dis salaf. Akmil. Fal Walidu dzakaraha an ba'di syuyukhihi syamiyyin kama jaa mufassiran fi ba'di turuki hadithihi wa lihada ikhtalafat a'yanuha anhu faruwiya anhu fi ihda ar-riwayati min al-asma'i badalu ma yadhkuru fi ar-riwayati al-ukhra. وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المدرج وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى, berkata pengarang kitab-kitab Fiqhul Asma'ul Husna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah tabaraka ta'ala, menjelaskan perkataan ulama bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan satu paket tentang nama-nama Allah Jalla wa Ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlu al-ma'rifati bil hadis, telah sepakat para ulama yang memiliki pengetahuan dalam ilmu hadis ala anna hatain riwayataini, bahwasanya dua riwayat inilah yang menyebutkan nama-nama Allah tabaraka taala secara khusus. Ay riwayat at-Tirmidzi min tariq al-Walid, riwayat diriwayatkan Imam Tirmidzi dari jalan al-Walid, wa riwayat Ibn Majah min tariqi Abdul Malik, riwayat Ibnu Majah dari jalur Abdul Malik, laisata min kalamin Nabi, bukanlah nama-nama tersebut dari perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Asmaul Husna yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan dari perkataan Nabi. Wa innama kullun minhuma min kalami ba'dis salaf, tetapi setiap riwayat tersebut baik yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi maupun dalam riwayat Ibnu Majah hanyalah merupakan perkataan dari sebagian ulama-ulama salaf. Fal Walidu dzakaraha an ba'di syuyukhihi syamiyyin, maka Al-Walid yang terdapat pada riwayat Tirmidzi menyebutkan nama-nama Allah tersebut Al-Asmaul Husna dari sebagian guru-gurunya yang berada di negeri Syam. Kama jaa mufassiran fi ba'di turuqi haditsihi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian jalur-jalur hadis tersebut. Walihada ikhtalafat a'yanuha anhu, karena itulah nama-nama yang disebutkan oleh Al-Walid tersebut pun dipersisihkan, tak sama. Yang dia riwayatkan tersebut berbeda-beda orang-orang yang mengambil dari bawahnya. Faruya anhu fi ihda riwayat min al-asma' badala ma yadhkur fi riwayat al-ukhra, dalam sebagian versi orang-orang yang mengambil daripadanya disebutkan nama-nama yang berbeda dengan riwayat yang lain. Inilah yang disebut dalam istilah ilmu hadis muttarib kontroversi. Dari dia orang mengambil, tapi dari sebagian jalur tak sama antara apa yang diriwayatkan pada jalur ini dengan jalur yang lain, padahal dia sumbernya. Ini namanya adalah muttarib. وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج. Ini menunjukkan kepadamu bahwasanya riwayat tentang Asmaul Husna ini
adalah bagian perkara yang disambung-sambungkan kepada Nabi padahal dia itu mudraj. Mudraj adalah perkataan yang bukan perkataan Nabi tapi disandarkan seolah-olah itu bagian daripada perkataan Nabi. Namanya mudraj. Al-mudraj fil hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd at-turuq wa laysat min kalamihi adalah merupakan boleh saja penjelasan sebagian perawi di antara nama-nama Allah inilah dia dan dikira oleh orang-orang yang mengambil daripadanya itu bagian daripada sabda Nabi padahal bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laysat min kalamihi bukan dari sabda Nabi. Walihada jama'aha qaumun akharun ala ghairi hadzal jam'i. Karena itulah orang-orang lain pun berupaya mengumpulkan nama-nama Allah tersebut ternyata tak sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Walid. Wastakhrajuha minal Qur'an. Karena itulah sebagian daripada ulama berupaya mengeluarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari Al-Qur'an. Minhum Sufyan ibn Uyainah wal Imam Ahmad wa ghairuhum. Di antara yang berupaya mengumpulkan nama-nama Allah terdapat dalam Quran Sufyan bin Uyainah Al-Makki dan Imam Ahmad dan lain-lainnya. Nah. المسألة الثانية بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخول الجنة ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. المسألة الثانية, kemarin telah kita bincangkan ada dua masalah yang kita bahas. Pertama, lemahnya riwayat yang menyebutkan nama-nama tersebut. Yang kedua, apa makna perkataan Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Apa makna menghitung di sini? Berkata Syekh Abdul Razak, al-mas'alatu tsaniyah, adapun masalah kedua, bayanu makna al-ihsa', penjelasan tentang makna perkataan Nabi man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, al-warid fil hadis, yang terdapat dalam hadis tersebut, al-murattab ala tahqiqihi dukhul al-jannah, yang disebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang dapat melasesikan nama-nama tersebut dijanjikan masuk surga. Apa maknanya? Wala raiba anna hadza fadlun 'azimun. Tentunya hal ini adalah keutamaan besar. Karena ujungnya adalah surga. Yuharriku fi nafsil jiddah. Tentunya hal ini akan membuat orang bergerak, menggerakkan diri-diri manusia untuk bersungguh-sungguh berupaya untuk menghitungnya. Fi naili hadzal matlabil 'azim, untuk mendapatkan tujuan yang begitu agung ini, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan man ahsaha dakhal jannah, yang menghitungnya masuk surga, tentunya menggerakkan hati kita untuk berupaya mewujudkan masuk surga tersebut. Maka setiap orang berupaya pula untuk mengamalkannya, walaupun sebagian mengamalkannya dengan cara-cara yang keliru, dengan membuat bagian dari seolah-olah di bagian dari rangkaian zikir, dibaca pagi, dibaca sore hari, kemudian dilakukan, kemudian ditambah lagi musik, macam-macam. Sebagian orang menganggap nama-nama ini punya kekhasiatan. Nama ini jika kau mau kaya, amalkan zikir ini. Ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghani. Baca 50.000 kali. Yang mau kuat, baca ya Qawiyu, ya Qawi, supaya kebal, tak mempan ditembak, tak mempan senjata. Baca ya Qawiyu, ya Qawi. Ini semua penyimpangan. Bukan ini makna mengamalkan ahsaha. Sebagian dijadikan hiasan, buat al-asmaul husna, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-quddus, dibuat cantik-cantik menghiasi dinding-dinding rumah. Bukan itu makna ahsaha dakhal jannah. Sebagian orang menjadikan jimat digantungkan di mana? Digantungkan di mobilnya, digantungkan di rumahnya. Bukan itu makna ahsaha. Kata beliau, ini akan menggerakkan jiwa untuk berupaya mewujudkan janji daripada hadis tersebut, yaitu masuk surga. Wa sa'i fi takmilih, dia akan berusaha menyempurnakannya. Wal hirsi syadidi ala tahqiqih, maka dia akan berusaha maksimal mewujudkan hadis ini agar dia masuk surga. Naam. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ 99 اسما من أسماء الله واستظهارها في القلب
وتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة أو تدبر لمدلولاتها أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. Naam. Walaqad dhanna ba'dun nasi khata'an. Sebagian orang salah sangka, ya, keliru. Annal murada bi ihsa'i asma'illahil muraghabi fi, bahwasanya makna menghitung nama-nama Allah, ya, yang dianjurkan kita padanya. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini, huwa addu alfadhi 99 asman min asma'illah, hanyalah sekedar menghitung-hitung saja 99 nama tersebut. Hanyalah sekedar menghitung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus. Dia duduk tafakur di masjid, mulailah dia baca yang ada di lembaran-lembaran, ya, di cover-cover Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Assalam. Sebagian orang menganggap 88 dikit lagi, terus dah 99, sehingga mereka menganggap itu bagian daripada rangkaian zikir. Wastidhar, ya, wastidharuha fil qalbi, atau menghafalkannya dalam hati. Wat talaffuz biha, atau melafazkannya fi awqatin muayyanatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu yang dia khususkan. Wa rubbama ja'alaha ba'dhan fi jumlati dzikrihi lillah, bahkan sebagian orang menjadikan ini bagian daripada rangkaian zikirnya kepada Allah, fi sabahihi wa masaihi, yang mereka zikirkan pada waktu pagi dan waktu petang, ya, dibuat bahkan, ya, zikir ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Ba'da asar, anak-anak santri sebagian pesantren mereka membaca ini semua sampai selesai dengan lantunan lagu tertentu. Nanti ba'da subuh pun demikian, ya. Duna fiqhin min haula, tanpa pemahaman yang benar dari mereka, bima'ani hadhil asma'il jalila, apa makna yang terkandung dalam nama-nama yang begitu agung ini, al-azimah, yang begitu besar. Atau tadabburin limadlulatiha, tak pernah mereka berusaha untuk memahami apa yang ditunjukkan atas nama tersebut. Contohnya nama As-Sami, apa yang ditunjukkannya? Nama As-Sami menunjukkan bahwasanya Allah itu mendengar apapun perkataan kita. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya melahirkan sikap berhati-hati di dalam berbicara, sehingga tak sembarang orang bicara. Mau ghibah dia pikir 1000 kali, mau memfitnah, mau berdusta. Kenapa? Allah mendengar perkataanku. Jadi harus paham apa ditunjukkan, harus paham apa konsekuensi nama tersebut. Nama Allah Ar-Razzaq, apa ditunjukkannya? Menunjukkan Allah memberikan rezeki, bukan atasan kita, bukan manajer kita, bukan itu yang memberikan kepada rezeki. Istri bukan suaminya yang berinya rezeki, anak bukan bapaknya yang memberikan rezeki, tapi Allah Jalla wa'ala. Apa konsekuensinya? Kita hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepadanya kita bergantung dalam mencari rezeki. Itu yang menjadi realisasinya, tahqiqnya. Sehingga kita tak pernah takut kepada makhluk yang kita anggap dia di atasan kita, dialah pemberi rezeki kita, sehingga akhirnya kita lebih tunduk kepadanya lebih daripada tunduknya kita kepada Allah. Kata bosnya, tak boleh kau solat. Yalah, daripada aku tak makan nanti anak biniku kelaparan, aku tak apalah tak solat. Ini karena jahilnya dia dengan nama Ar-Razzaq. Ya, sebagian orang terduduk di masjid, ini kayaknya rezeki seret nih, aku harus zikir nih. Dia baca 10.000 kali Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq, ya, dia baca Ar-Razzaq, ya Ar-Razzaq, atau dia baca Ar-Razzaq Jalla Jalaluh, Ar-Razzaq Jalla Jalaluh, Ar-Razzaq Jalla Jalaluh. Bukan itu yang diinginkan, ya. Au tadabburin limadullatiha, mereka tak pernah fikirkan apa yang ditunjukkan nama-nama Allah ini. Subhanallah, nama Ar-Rahman, apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada seluruh makhluknya. Subhanallah, Allah lebih rahmat kepada kita
ya, daripada diri kita merahmati diri kita sendiri. Wallahi kita menzalimi diri kita. Ya. Apapun ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakinkan itu semuanya dengan rahmatnya. Tak ada yang salah dalam takdir. Maka jangan bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah Jalla wa ala. Ini ditunjukkan daripada makna tadi. Subhanallah. Maka pahami maknanya apa yang ditunjukkan. Pahami konsekuensinya. Ya. Tatkala kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka semakinlah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berupaya untuk mengerjakan segala macam apa yang dia ridhai, yang dia minta kepada kita. Kemudian apa dampaknya, efeknya terhadap sikap kita? Kita pun berusaha menyebarkan rahmat ini. Kita pun merahmati orang-orang yang ada di sekitar kita, menyayangi mereka, karena Tuhan Allah adalah Tuhan pemurah. Dan Rasulullah pernah mengatakan, yarhamu man fil ar, rahmatilah yang di bumi ini, yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian yang di langit. Maka kita berusaha menghilangkan kezaliman terhadap sama manusia. Jangankan membunuh, menumpahkan darah, sebagaimana paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang radikal, menyakiti dengan lisan pun kita jaga, karena rahmatnya kita kepada manusia. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita rahmat. Nampak? Ya, binatang-binatang tak kita bunuh jika memang tidak kita berhajat untuk membunuhnya, jika diharamkan membunuhnya. Subhanallah. Ini bagian daripada rahmat. Ya, nampak kita kucing mau ketabrak di jalan, kita selamatkan. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampak kita ada anjing yang sakit, anjing yang cacat. Subhanallah, berbahaya, mungkin mau ketabrak, kita selamatkan, kita pinggirkan. Semua bagian daripada mengimani makna nama Allah. Apa tadi? Ar-Rahman. Ini dia yang diinginkan. Bukan sekedar menghitung-hitung belaka. Atau tahqiqan limujibatiha wa mustalzamatiha, atau mengamalkan konsekuensi nama-nama tersebut, atau amalin bimuqtadayatiha wa mutatallibatiha, ya, mewujudkan, melesasikan apa-apa yang dituntut oleh kalimat ini, mengamalkan segala macam konsekuensi yang terkandung dalam kalimat ini. Subhanallah. Ya, setiap nama itu dalamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun nama tersebut. Ya. Nah, tafadhal. ولقد نبه العلماء رحمه الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد حروفها فقط بلا فكر لها أو عمل بما تقتضيه، بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما ثم العمل بما تقتضيه. ولقد نبه العلماء رحمهم الله, para ulama semoga Allah merahmati mereka, telah mengingatkan annahu laisal muradu bi ihsa'i asma'illahi adda hurufiha faqat. Bukanlah makna hadis Nabi barang siapa yang menghitungnya masuk surga hanyalah sekedar menyebut-nyebutnya, ya, menghitungnya dengan yakni bilangan sampai sempurna 99 bila fiqhin laha, tanpa dengan pemahaman terhadap nama-nama tersebut. Banyak nama-nama yang kita tak paham, ya, karena kita enggak belajar. Tiap hari kita mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala, itu sifat. Tabaraka itu apa maknanya? Allahu jalla wa ala. Tak paham kita. Kalau kita paham, Masya Allah, Tuhan Allah jalla yang maha mulia, wa ala yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Nama-nama tersebut kita harus berusaha pahami maknanya. Sifat-sifatnya pun demikian, agar menjadi begitu indahnya kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila fiqhin laha aw amalin bima taqtadih. Ya, ulama mengingatkan bukan sekedar menghitung-hitung saja tanpa memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, balla budda fi dzalika min fahmi ma'naha. Harus berupaya memahami maknanya. Ya, wal murad biha, apa maksud daripada nama tersebut, fahman sahihan, nama yang benar, pemahaman yang benar, saliman, selamat daripada segala macam penyimpangan terhadap nama-nama tersebut, terhadap makna dari nama-nama tersebut. Tsummal amalu bima taqtadi, setelah itu mengamalkan konsekuensi yang telah daripada nama-nama tersebut. Subhanallah. Naam. Qala Abu Umar At-Talamanki rahimahullahu
من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله, berkata Abu Umar At-Talamanki, semoga Allah merahmatinya, min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqqu biha ad-da'i wal hafidhi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bentuk menyempurnakan pemahaman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang dengan pemahaman tersebut seseorang yang berdoa kepada Allah Al-Hafidh yang dengan pemahaman tersebut dia akan berusaha menghafalkan nama-nama tersebut, maqala Rasulullah SAW, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, barang siapa yang menghitung nama surga, apa makna menyempurnakannya ini? Al-ma'rifatu bil asma'i was sifat, hendaklah dia memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma tatadammanu minal fawaid, dan apa yang tersimpan dari nama-nama tersebut dari berbagai macam faidah-faidah. Setiap nama dalamnya banyak sekali kandungan-kandungan faidah. Nama Allah, banyak orang tak tahu apa maknanya Allah. Allah maknanya adalah dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Maka tak boleh apapun bentuk ibadah kita berikan kepada selainnya. Banyak orang tak tahu makna Allah. Dia mengatakan ya Allah, tapi dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu alaihi minal haqa'iq, apa yang ditunjukkan dari nama-nama ini, berbagai macam bentuk hakikat. Apa hakikat daripada nama-nama ini? Apa intinya? Apa yang dia tunjukkan dari nama-nama ini? Wa man lam ya'lam dzalik, barang siapa yang tak tahu apa makna nama-nama tersebut, apa yang terkandung padanya berupa faidah-faidah, apa yang dia tunjukkan, apa efek dari nama-nama tersebut terhadap makhluk, apa yang menjadi efek bagi makhluk setelah mengenal nama-nama tersebut, tak paham, lam yakun aliman li ma'anil asma wala mustafidan bi dzikriha ma tadullu alaihi min al-ma'ani. Wa man lam ya'lam dzalik lam yakun aliman, barang siapa yang tak tahu apa yang tadi disebutkan berarti dia tak tahu nama-nama tersebut. Wala mustafidan bi dzikriha, tak ada manfaat baginya sekedar mengingat-ingat nama tersebut tanpa pemahaman apa yang terkandung dalam nama tersebut berupa makna-makna. Naam, tafadhal. فنبه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبما تتضمنه من فوائد وتدل عليه من حقائق لا عدها فقط دون فهم لها أو علم بما تدل عليه وتقتديه. Fanabbaha rahimahullah, maka beliau Abu Umar At-Talamanki rahimahullah mengingatkan ila anna tamamal ma'rifati bil asmaul husna, sesungguhnya yang dikatakan sempurna untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, allati yanalu biha da'i billahi biha hadza thawab, yang dengan itulah dia akan mendapatkan ganjaran janjikan Nabi, yaitu masuk surga al-azim, ganjaran yang begitu besar dengan masuk surga, al-warid fil hadis, yang terdapat dalam hadis tersebut, innama yakunu bil ma'rifati bil asma'i was sifat, yaitu dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa bima tatadammanuh, dan apa yang dikandungnya, min fawaid, daripada faidah-faidah, wa tadullu alaihi min haqa'iq, dan apa yang ditunjukkan atas sifat-sifat tersebut dari hakikat sesuatu. La adduha faqat, bukan sekedar menghitung-hitung belaka, duna fahmin laha, tanpa memahaminya, au ilmin bima tadullu alaihi wa taqtadih, tanpa memahami apa yang dikandung dan apa yang ditunjukkan oleh sifat tersebut. Naam.
وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبد لدعاء العبادة ودعاء المسألة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, namanya Muhammad bin Bakar, telah menyebutkan dalam kitabnya Badai' al-Fawaid li ihsa'i asma'il husna thalatha maratib. Makna perkataan Nabi, barang siapa yang menghitungnya masuk surga, ada 3 tingkatan, 3 tangga. Ya. Yang dikatakan Nabi Allah memiliki 99 nama yang menghitungnya masuk surga. Makna ahsaha di sini menghitungnya itu ada 3 tingkatan. Ya. Bitakmiliha wa tahqiqiha, dengan menyempurnakan ketiga tingkatan tersebut dan mersesikannya, yanalul abdu thawaballahil azim, dengan itulah hamba akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-madhkur fil hadis, yang disebutkan dalam hadis, yaitu surga, fi hadis Rasulullah sallallahu al-mutaqaddim, pada hadis yang lampau. Apa itu 3 tingkatan tersebut? Al-martabatul ula, tingkatan pertama, ihsa'u alfadhiha wa adadiha, berupaya untuk mencari, ya, lafaz-lafaznya, mencari nama-nama Allah SWT tersebut, mengetahuinya, ya, ihsa'u alfadhiha wa adadiha, berusaha untuk mengumpulkannya. Yang pertama adalah mencari nama-nama Allah, baik yang terdapat dalam Quran ataupun sunnah. Itu yang pertama. Oh, ini bagian daripada nama Allah. Oh ini. Berusaha mencarinya sebagaimana dikerjakan oleh Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun tingkatan kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatihah, berupaya memahami maknanya apa, madlulatihah, apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Ya, ini yang kedua, tingkatan kedua. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan ketiga, doa Allah biha, berusaha dia berdoa kepada Allah, berperantara dengan nama tersebut, disesuaikan dengan keinginannya, hajatnya. Andai kata dia meminta kepada Allah rezeki, dia akan katakan, ya Razzaq urzuqna, Allah merzukna ya Razzaq. Disesuaikan. Andai kata dia merasa banyak sekali dosa-dosanya dan ingin bertobat kepada Allah, ingin agar taubatnya diterima, dia mengatakan, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Tawwab, tub alaina, ighfir lana, wahai Tuhan penerima taubat, wahai Tuhan Maha Pengampun, terimalah taubatku, ampuni aku. Sesuaikan. Ya, berdoa dengannya. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah, baik doa tersebut adalah merupakan doa ibadah, wa du'ail masalah, ataupun doa permintaan. Ya, doa ibadah adalah yakni seseorang menyebut nama-nama tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, du'aul masalah adalah seorang menyebutkan nama tersebut karena meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan, ya, saya berikan contohnya ketika minta rezeki, ya Razzaq, namanya doa masalah. Adapun ketika kita sambil berjalan, kita teringat Allah pemberi rezeki, kita sebut ya Razzaq. Ya, itu namanya doa ibadah. Ya, na'am. فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عدة 99 اسما من أسماء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتها وتبيين موجباتها ومقتضياتها وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا العلم الشريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها شأنا. ولهذا الغرض, untuk tujuan inilah, afrada adadun min ahli ilmi, sebagian ulama ya telah mengkhususkan, ya, yakni pembahasan tentang ini
musannafatin khasatan, ya, dengan menulis karangan-karangan khusus tentang ini. Fi 'addi 99 isman min asma'illahil husna, berupaya dia menyingkap 99 nama tersebut. Apa-apa saja yang dapat dia ambil daripada Quran dan Sunnah, ma'a dzikri dalailha. Kemudian setelah dia dapat, dia sebutkan apa yang ditunjukkan dari kalimat ini, wa barahiniha, ya, apa-apa penjelasnya, bukti-bukti daripada nama-nama ini yang dapat konkret terlihat, terasakan oleh manusia, ya. Wa tawdihi ma'aniha, sambil berupaya menjelaskan maknanya, wa dalalatiha, apa yang ditunjukkan atas nama-nama ini, wa tabini mujibatiha wa muqtadayatiha, menjelaskan apa yang dituntut oleh kalimat ini, apa yang wajib kita lakukan setelah memahami kalimat ini, apa yang wajib kita lakukan, ya. Banyak orang tak tahu bahwasanya kalimat tersebut menuntut dari dia sesuatu. Kalimat Allah menuntut kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan ibadah kepadanya. Kalimat Razzaq menuntut kita agar tak bergantung kepada makhluk, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Wa ibrazi athariha, ya, berusaha ulama untuk menyebutkan efek daripada nama-nama tersebut. Wa thamaratil amal biha, apa buah daripada mengamalkan konsekuensi dari paham terhadap nama-nama tersebut. Wa ma'rifatiha ila ghairi dzalika minal fawaidil 'azimah, dan masih banyak faedah-faedah yang lain yang begitu agung. Al-muta'alliqah bihadzal ilmi asy-syarif, yang berkaitan dengan ilmu yang begitu mulia ini. Alladzi huwa ajallul ulum wa arfa'uha sya'nan, inilah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi derajatnya. Subhanallah. Di paragraf yang terakhir inilah sebenarnya inti buku kita. Ini semua masih muqaddimah. Kita bersabar insyaallah taala untuk mendapatkan intinya itu apa nama-nama Allah itu. Banyak nama Allah. Nanti di sana kita akan pelajari, oh ternyata ini nama Allah. Oh rupanya ini maknanya. Oh ini kandungannya. Ini rupanya tuntut dari kita atas nama tersebut. Ini rupanya efeknya. Inilah inti yang akan kita pelajari kelak insyaallah tabaraka taala. Dan insyaallah, ya, minggu ke depan kita masih dalam menjelaskan lagi, ya, sebagian orang-orang yang menyimpang dalam nama Allah ini. Ada yang dibuat setiap nama untuk penyakit ini, ini penyakit, ini ya zikirnya. Penyakit ini zikirnya. Banyak orang salah dalam nama-nama tersebut. Sebagaimana saya sebutkan di muqaddimah. Kalau kamu kebal, ini bacaan zikirnya ini. Kalau mau kaya, ini. Kalau kamu dapat cewek cantik, ini amalkan. Penyimpangan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran dalam menimba ilmu ini. Allah mudahkan kita dengan taufiknya juga mengamalkan apa yang kita pahami, mendakwakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.